Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2170. Dewa Iblis. Murid Immortal King Zewe menyusut. Dari monyet kecil, dia merasakan ketakutan dari garis keturunannya, serta penindasan mutlak dari kultivasinya. Tidak perlu diragukan lagi, orang di depanmu ini adalah Dewa Iblis. Dan itu adalah Dewa Iblis, tetapi dia menyebut pemuda dari ras manusia sebagai tuan. Ini membuat Immortal King Zewe hampir terpana. Ups, Yang Suanger mengerang di dalam hatinya. Dia mengundang guru untuk datang kali ini untuk memfasilitasi pembicaraan damai antara Su Yi dan Tianxiang Yaoshan. Tapi sekarang setelah hal seperti itu terjadi, Si Zun, apakah dia akan tetap setuju untuk membantu? Aling relatif tenang. Dia sudah lama memahami kengerian Raja Dewa Iblis, tetapi ketika dia melihat pihak lain membunuh penjaga toko Tianxiang Lou lagi, dia masih terkejut. Ini adalah Dewa Iblis. Tidak ada pantangan, membunuh dengan tegas. Mengecewakan. Pada saat ini, Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berdiri. Dari memasuki alam para dewa hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya dia berpesta di restoran, dan dia berencana untuk mencicipi makanan dan anggur di sini. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi saya dimanjakan oleh badai seperti itu. Bagaimana dengan penyelidikan berita? Su Yi memandangi monyet kecil itu. Semua yang terbaik. Monyet kecil itu berkata, mengeluarkan slip batu giok, dan menyerahkannya kepada Su Yi dengan kedua tangan. Berita yang patut dicatat telah terukir di slip batu giok itu. Su Yi menyingkirkan slip batu giok itu, dan alih-alih melihatnya, dia menatap Raja Abadi Zewe. Pada saat ini, Raja Abadi Zewe menegang, wajahnya tiba-tiba berubah, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Suanger berkata dengan cepat, Tuan, ini Xiao Jian, rekan Taoist Xiao, dia dan Lord Monster God ada di sini untuk. Mengatakan itu, dia menceritakan segalanya tentang rekonsiliasi. Setelah mendengarkan, reaksi pertama Immortal King Zewe adalah menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, saya tidak akan membantu dengan ini. Membunuh dua keturunan mereka dari Tianxiang Yaoshan, dan masih delusi tentang pembicaraan damai. Angan-angan, jadi bagaimana jika ada Dewa Iblis di sekitar, ada lebih dari satu Dewa Iblis di Tianxiang Yaoshan. Terlebih lagi, apa yang baru saja terjadi sangat merangsang Immortal King Zewe, dan membuatnya merasa sangat jijik dengan Su Yi. Bahkan jika dia sangat cemburu pada monyet kecil itu, sebagai orang dari Tianxiang Yaoshan, dia masih menolak. Wajah Yang Suanger tiba-tiba memucat. Selesai, Tuan tidak mau memasukkan jarum dan timah, jadi bagaimana Xiao Jian bisa bernegosiasi dengan sekte? Dan jika Anda tidak dapat bernegosiasi, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Tetapi Yang Suanger terkejut, dia melihat Su Yiyun dengan tenang berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah berencana untuk pergi ke Tianxiang Yaoshan untuk pembicaraan damai. Raja Abadi Zewe mencibir, itu bohong, jika bukan karena ini, mengapa Anda meminta murid saya untuk mengirim surat kepada saya untuk datang dan melihat Anda? Su Yi berkata, saya hanya ingin memastikan satu hal ketika saya melihat Anda. Saya telah melihat sikap Anda terhadap Yang Suanger. Sekarang saya telah melihatnya. Raja Abadi Zewe terkejut, apa artinya ini? Meskipun kamu memiliki banyak kesalahan sebagai master, kamu dapat melihat bahwa kamu tidak tahu pengalaman hidup Yang Suanger, dan kamu tidak pernah menggunakannya. Su Yi berkata dengan santai, sudah cukup. Ya, itu sebabnya Su Yi ingin bertemu Raja Abadi Zewe. Tujuannya adalah untuk melihat apakah Immortal King Zewe memiliki rencana lain untuk menerima Yang Suanger sebagai muridnya. Untungnya, reaksi dan sikap Immortal King Zewe membuat Su Yi menyadari bahwa wanita ini tidak mengetahui identitas asli Yang Suanger. Dalam keadaan ini, dapat menerima Yang Suanger sebagai magang ketika dia berusia 3 tahun, dapat dilihat bahwa dia benar-benar menggerakkan gagasan untuk menerima magang. Bagi Su Yi, mengetahui ini memang cukup. Tetapi Raja Abadi Zewe menjadi semakin bingung, dia tidak peduli tentang penghinaan Su Yi terhadap dirinya sendiri, dan bertanya, apa maksudmu? Su Yi berkata, maksud saya sangat sederhana. Sebagai hadiah untuk budidaya Yang Suanger Anda, saya dapat menyelamatkan Anda dari kematian. Raja Abadi Zewe, dia menjadi semakin bingung. Su Yi terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, dan melambai kepada monyet kecil itu, ayo pergi, bawa kedua saudara perempuan itu, dan ayo pergi ke Tianxiang Yaoshan bersama-sama. Ya, monyet kecil memimpin. Segera, kelompok itu meninggalkan restoran Tianxiang. Tidak, saya harus mengajukan pertanyaan dengan jelas, dan saya tidak boleh membiarkan Suanger jatuh ke tangan mereka. Tiba-tiba, Raja Abadi Zewe menggertakkan giginya dan mengejarnya. Tidak lama setelah mereka pergi, berita bahwa penjaga toko Huo dari Tianxiang Lou dibunuh oleh Dewa Iblis menyebar seperti badai melalui kota Tianchang, menimbulkan sensasi.
Pada saat yang sama, berita lain menyebar di kota Skychang. Lihat dengan jelas, selama kamu menemukan orang ini, kamu akan bisa mendapatkan banyak kekayaan dan masa depan yang cerah. Di tengah kota berdiri sebuah menara batu besar. Ini adalah tempat di kota untuk bertukar informasi, dan siapapun yang bertanya tentang informasi akan datang ke sini. Pada saat ini, sebuah potret besar dipasang di menara batu. Potret itu adalah seorang pria muda berjubah hijau, dengan tangan di punggungnya, menyipitkan mata ke langit. Wajah King Jun bersinar dengan kilau seperti batu giok di langit. Di bawah potret itu ada tulisan, Su Yi, dari Jiyuan Changhe, jika ada yang menemukan jejaknya, dia akan menerima hadiah besar dari pengadilan Dewa Qingwu. Dia bahkan dapat dipilih sebagai keturunan pengadilan Dewa Qingwu. Ketika potret ini muncul, itu segera menyebabkan keributan di lapangan. Karena karunia ini berasal dari pengadilan ilahi Qingwu, yang merupakan kekuatan raksasa teratas di benua Vulkan Selatan. Untuk semua makhluk di alam Changlan, tampaknya tidak ada bedanya dengan tanah suci yang legendaris. Su Yi, siapa orang yang memprovokasi pengadilan ilahi Qingwu ini? Aku tidak tahu, tapi yang pasti orang ini akan segera mati. Orang membicarakannya, dan hadiah serupa juga muncul di setiap kota di dunia Changlan mulai hari ini. Ketika hadiah ini muncul, Su Yi dan yang lainnya telah meninggalkan kota Skychang dengan kapal harta karun. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini. Raja Abadi Zewe mengejarnya, dia tidak berani menghadapi monyet kecil itu, jadi dia menemukan Su Yi sendirian. Kamu akan tahu ketika kamu mencapai Tianxiang Yaoshan. Su Yi berkata dengan santai, dia sedang mencari informasi yang dikumpulkan oleh monyet kecil itu. Sebagian besar berita ini terkait dengan situasi di Nanhuo Shensu. Karena tempat berikutnya yang dia tuju adalah benua Vulkan Selatan. Tidak mungkin, meskipun alam Changlan terletak di alam para dewa, itu hanya dapat dianggap sebagai pesawat tingkat rendah. Di sini, tidak banyak harta yang dapat membantu Su Yi memperbaiki luka-lukanya dan memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Benua Vulkan Selatan berbeda. Sebagai salah satu dari 4 benua ilahi utama di alam ilahi, benua Vulkan Selatan memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Ada banyak garis keturunan Tao tingkat dewa, di antaranya ada banyak tempat yang tidak diketahui, serta banyak daerah terlarang yang misterius, dan tempat kesempatan. Hanya di sana Su Yi dapat memperbaiki lukanya sesegera mungkin dan mengembalikan kultivasinya ke kondisi puncaknya. Apalagi Su Yi sudah memiliki rencana awal untuk aksinya ke Nanhuo Shensu. Raja Abadi Zewe berkata, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, tidak bisakah kamu tidak melibatkan Suanger. Di satu sisi, Yang Suanger merasa hangat di hatinya, dan Si Zun masih peduli pada dirinya sendiri seperti sebelumnya. Jangan khawatir, siapapun yang mengalami kecelakaan, aku tidak akan membiarkannya mengalami kecelakaan. Su Yilinglung. Dia memperhatikan bahwa salah satu informasi yang dikumpulkan oleh monyet kecil itu terkait dengan klan Feng kuno. Klan Feng dari klan kuno adalah klan kuno tempat Feng Wuji berasal dan termasuk dalam garis keturunan Lohu. Di antara klan mereka, ada Lohu Yaosu, Dewa-Dewa 9 penyempurnaan, yang merupakan kekuatan raksasa sejati di benua Vulkan Selatan. Faktanya, seluruh benua Nanhuo Shen dapat disebut dunia iblis, di antara 6 leluhur iblis besar, 4 di antaranya berkhotbah di benua Nanhuo Shen. Di antara 12 master iblis, 8 bercokol di benua Vulkan Selatan. Namun, Nanhuo Shensu sangat luas, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan iblis. Sejauh yang diketahui Su Yi, beberapa kekuatan kuno Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme juga memiliki tempat di Nanhuo Shensu. Saya hanya tidak tahu apakah struktur kekuatan benua Dewa Vulkan Selatan telah berubah secara drastis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Informasi yang dikumpulkan oleh monyet kecil menyebutkan bahwa belum lama ini, ada perubahan drastis dalam keluarga Feng kuno. Dikatakan bahwa, Rahu Demon Ancestor, antik tingkat fosil hidup klannya terkena pukulan keras ketika dia menjelajahi daerah terlarang kuno dan terperangkap di dalamnya. Satu batu mengaduk 1000 gelombang, dan seluruh bagian Nanhuo Shensu dikejutkan oleh berita ini. Lagi pula, leluhur setan Rahu adalah salah satu dari 6 leluhur setan besar, seorang dewa sejati dari 9 penyempurnaan kesempurnaan besar. Itu telah bertahan selama ribuan tahun. Tapi sekarang, terjebak di area terlarang, siapa yang tidak bisa memperhatikan? Saya hanya berharap benda tua ini tidak mati. Su Yi diam-diam berkata, leluhur iblis Rahu adalah salah satu musuh besar Li Fuyu selama hidupnya. Balas dendam belum dibalaskan, jadi Su Yi tentu saja tidak ingin lelaki tua itu menderita seperti ini dan melupakannya. Senior, maafkan saya karena mengambil kebebasan. Seperti Anda, mengapa Anda memilih seorang pembudidaya manusia? Tiba-tiba, monyet kecil dari dinasti Abadi Zewe menyambutnya dan bertanya. Jelas, pertanyaan ini sudah ada di benaknya sejak lama. Monyet kecil itu berkata dengan kosong, ada apa denganmu? Immortal King Zewe terdiam beberapa saat. Ini adalah alam Changlan. Bahkan di benua Dewa Api Selatan, siapa yang pernah melihat Dewa Iblis yang menghormati umat manusia?
Cukup konyol. Saudara Xiao, karena kita di sini bukan untuk mencari perdamaian, maka, bukankah kita harus berperang dengan Tianxiang Yaoshan? Aling berbicara dengan suara rendah. Dalam satu kalimat, Immortal King Zewe dan Yang Xuanger segera diperhatikan. Bagus. Su Yi berkata tanpa ragu, aku punya dendam, jadi aku harus melaporkannya. Tianxiang Yaoshan adalah salah satu penyebab utama yang diketahui Su Yi sejauh ini yang menghancurkan klan Yi. Sekarang, dia telah kembali ke alam para dewa, mengintegrasikan ingatan dan Taoisme Yi Daoxuan. Baginya, keluarga Yi adalah keturunannya. Perseteruan darah seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak membalas? Ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, Raja Abadi Zewe disambar petir, dan seluruh tubuhnya membeku. Pergi berperang. Apakah orang ini gila? Dengan hanya satu dewa iblis, apakah Anda berani berperang dengan Tianxiang Yaoshan? Siapa yang akan melakukan hal menjengkelkan seperti itu? Yang Xuanger juga tercengang. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa ketika Su Yi pergi ke Tianxiang Yaoshan, dia akan memulai perang. Karena ini gila, siapa yang bisa memprediksinya? Kamu, apa bedanya kamu mencari dan bunuh diri? Raja Abadi Zewe bergumam, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Su Yi tersenyum, tanpa menjelaskan, dia melihat slip batu giok di tangannya. Cukup lama, monyet kecil itu tiba-tiba berkata, Tuan, Gunung Tianxiang ada di depan Anda. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2171. Gunung Setan Surgawi. Puncaknya ditumpuk, dan sensi menggantung, suasana megah dari tanah murni di luar dunia. Aula Dewan. Dikatakan bahwa Su Yi adalah tubuh yang diturunkan dari Master Pedang Lingsu dan Iblis Pedang tak tertandingi dari Laut tak terbatas, Yi Daoxuan. Asli atau palsu? Berita itu datang dari pengadilan ilahi Qingwu, jadi tidak akan ada berita palsu. Ya, beberapa waktu lalu, saya juga mendengar desas-desus rahasia. Dikatakan bahwa sekelompok Taoist top di dunia domain dewa mengirim pasukan mereka untuk pergi ke Jiyuan Changhe bersama, untuk membunuh pemuda bernama Su Yi ini. Di aula diskusi, kepala sekolah Han Dongzi dan sekelompok sesepuh tertinggi sedang mendiskusikan berbagai hal. Baru hari ini, mereka menerima berita dari pengadilan ilahi Qingwu, meminta mereka untuk menggunakan kekuatan Tianxiang Yaoshan untuk menemukan petunjuk terkait Su Yi di dunia Changlan. Bahkan potret Su Yi muncul di tangan mereka. Masalah menginginkan Su Yi telah menjadi acara yang paling banyak ditonton di dunia dewa. Tidak hanya di alam Changlan kita, tetapi juga di setiap tempat di 4 benua utama domain dewa, ada perintah buronan dan hadiah untuk Su Yi. Lebih dari 10 raksasa papan atas, seperti Sitian Lingshan, Sanxing Taoting, Lingji Senting, Wan Hua Sensan, Del, semuanya menyatakan posisi mereka pada hari yang sama, menggores tanah 3 kaki, dan juga menangkap Su Yi. Pertempuran yang hebat. Satu orang, memprovokasi begitu banyak raksasa untuk bersama-sama mengeluarkan dekret, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak sulit untuk melihat bahwa Su Yi ini ditakdirkan untuk sangat sulit dihadapi. Jika tidak, bagaimana bisa ada keributan besar seperti itu? Kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan? Selama percakapan, mata semua orang beralih ke kepala sekolah Han Dongzi. Han Dongzi berkata dengan ringan, tentu saja, itu dilakukan sesuai dengan kehendak pengadilan ilahi Qingwu. Namun, saya tidak percaya bahwa Su Yi akan bersembunyi di alam Changlan kami. Kami, tidak perlu khawatir tentang itu. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Tiba-tiba, suara tergesa-gesa terdengar di luar aula. Kepala sekolah, Dewa Iblis mendekat, mengancam akan melawan Gunung Iblis Surgawi kita. Semua orang tercengang, hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Di alam Changlan, masih ada orang yang berani bertarung melawan Gunung Gajah Langit mereka. Aku hanya tidak ingin hidup lagi. Bisakah kamu mengenali siapa Dewa Iblis itu? Kepala sekolah Han Dongzi berkata dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, bagaimana mungkin Dewa Iblis datang untuk menyatakan perang tanpa alasan. Pasti ada yang aneh dengan ini. Entahlah, yang pasti Dewa Iblis bukanlah orang kuat di dunia Changlan. Seorang lelaki tua yang datang untuk melapor dengan cepat berkata, dan dia datang ke sini, mengatakan bahwa dia ingin menghentikan pertumpahan darah dan membalas kemarahan keluarga Yi. Balas dendam keluarga Yi. Segera, semua orang hebat yang hadir mengerti. Aneh, klan Yi adalah kekuatan manusia, dan telah dihancurkan sejak lama. Bagaimana mungkin Dewa Iblis keluar hari ini untuk membalaskan dendam mereka? Seseorang bingung. Itu hanya keterlaluan dan keterlaluan. Ayo pergi dan melihat-lihat bersama. Kepala sekolah Han Dongzi membuat keputusan. Dewa Iblis akan datang, tidak peduli apa tujuannya, itu tidak dapat diabaikan. Di luar gerbang Gunung Tianxiang Yaoshan. Di bawah langit biru, sebuah kapal harta karun ditangguhkan di sana. Su Yi duduk dengan nyaman di kursi rotan, membawa labu anggur, menyipitkan matanya untuk berjemur di bawah sinar matahari. Selama berada di desa Kaoshi, dia benar-benar jatuh cinta dengan perasaan berjemur di bawah sinar matahari. Di satu sisi, Aling, Yang Xuanger, dan Immortal King Zijue semuanya tercengang.
Baru saja, pertama kali mereka tiba di Tianxiang Yaoshan, Dewa Iblis melompat keluar, memblokir langsung di depan gerbang Tianxiang Yaoshan, dan menyatakan perang. Ya, tanpa strategi apapun, tanpa persiapan apapun, perang dinyatakan seperti itu. Cara mendeklarasikan perang yang mendominasi dan langsung ini membuat Immortal King Zewe, Aling, yang Suanger benar-benar tercengang. Dewa Iblis Senior, bukankah dia takut? Mata yang Suanger linglung. Di bidang penglihatannya, sosok Dewa Iblis, yang tingginya 100 meter, sangat tidak penting ketika berdiri di gerbang Tianxiang Yaoshan setinggi 1000 kaki. Tetapi ketika melihat masa lalu, Yang Suanger merasakan kejutan yang tak terlukiskan, dan teringat sebuah kalimat. Satu suami bertanggung jawab, dan 10.000 orang tidak terbuka. Gila, pasti gila. Raja Abadi Zewe bergumam, jika tidak gila, bagaimana kamu bisa melakukan hal gila seperti itu? Dia adalah Raja Abadi dari Gajah Surgawi dan Gunung Iblis, dan dia paling tahu betapa menakutkannya latar belakang Gajah Surgawi dan Gunung Iblis. Belum lagi satu Dewa Iblis, bahkan jika beberapa Dewa Iblis bergabung, mereka tidak akan berani datang ke Gunung Gajah Surgawi untuk menyebarkan keliaran. Karena, berdiri di belakang Tianxiang Yaoshan adalah pengadilan Dewa King Wu, kekuatan raksasa teratas di Nanhuo Shenzhou. Siapa yang berani memprovokasi? Kakak, kamu dan tuanmu tidak tahu seberapa kuat Dewa Iblis Senior, mengapa menurutmu dia tidak rasional? Aling sedikit tidak yakin. Gadis itu juga terkejut, tetapi yang mengejutkannya adalah perilaku monyet kecil yang berani dan tidak bermoral. Alih-alih berpikir bahwa monyet kecil itu akan mati. Anda salah. Raja Abadi Zewe berkata dengan tegas, Dewa Iblis Senior jelas belum membuktikan ranah utama Dewa Dao, dan di Tianxiang Yaoshan, belum lagi hal-hal lain, hanya menjaga gunung dan membunuh formasi dapat menjebak para dewa atas di dalamnya, dunia keberuntungan. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Iblis Senior itu tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Mengatakan itu, dia melirik Suyi di samping. Kata-kata ini tampaknya menjelaskan kepada Aling, tetapi mereka sebenarnya berbicara kepada Suyi. Apa yang membuat Immortal King Zewe marah adalah bahwa pada saat ini, pemuda bernama Xiao Jian ini berbaring di kursi rotan dan minum, dengan sikap menonton kesenangan dan tidak menjadi masalah besar. Yang mulia, Lord Monster God sedang sekarat untukmu, kamu tidak khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Raja Abadi Zewe tidak bisa tidak berkata. Dia tampak sedikit buruk. Dia tidak peduli dengan kehidupan Suyi dan monyet kecil, yang mengkhawatirkannya adalah muridnya yang Suanger akan terlibat karena kejadian ini. Suyi menyesap anggur dan berkata, saya sarankan Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat Tianxiang Yaoshan. Kenapa? Raja Abadi Zewe terkejut. Suyi berkata dengan santai, karena setelah hari ini, dunia tidak akan melihat Taoisme ini lagi. Raja Abadi Zewe, ayo pergi, ayo menjauh, agar tidak memengaruhi pertempuran berikutnya dan mengalihkan perhatian monyet kecil itu. Saat Suyi mengatakan ini, ada suara genderang perang yang cepat dan padat di Gunung Iblis Gajah di kejauhan. Drum terdengar seperti guntur, bergema melalui 9 langit dan 10 tempat. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik di Tianxiang Yaoshan disiagakan dan dikirim satu demi satu. Lampu melarikan diri indah yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan momentumnya mengancam. Kepala sekolah Han Dongzi dan sekelompok tokoh besar adalah yang pertama muncul di kehampaan di dekat gerbang gunung. Drumnya meledak, dan dunia menjadi dingin. Di atas gunung Gajah Surgawi, sosok-sosok padat berdiri di kehampaan, menutupi langit dan matahari, dan hanya napas di tubuh yang mengubah warna angin dan awan. Dan semua tatapan mereka beralih ke monyet kecil yang berdiri di luar gerbang gunung. Pada saat ini, monyet kecil itu berdiri di sana sendirian, dengan sosok Zhang Sugao yang tinggi dan kekar, dan bulunya dipenuhi dengan kekacauan seperti air terjun, dan keganasan yang tak terlihat juga menyebar darinya. Mata dan pupil Han Dongzi dan tokoh besar lainnya semuanya kental. Ini benar-benar iblis. Apalagi kekuatannya jelas luar biasa dan sebanding. Saya adalah kepala sekolah Tianxiang Yaoshan, Han Dongzi. Saya tidak tahu apakah yang mulia ada di sini, saran apa yang Anda miliki. Han Dongzi berbicara dengan suara yang dalam, dan suaranya seperti guntur yang menggelegar, bergema di seluruh alam semesta. Monyet kecil itu mencabut telinganya, lalu menyeringai, melompat tiba-tiba, dan masuk ke dalam kehampaan. Ledakan, matanya seperti cahaya keemasan, dan saat sosok itu terbuka, aura pembunuhan seperti badai melesat langsung ke langit. Awan di dekatnya runtuh dan kekosongan runtuh. Dapat dilihat dengan mata telanjang, di belakang monyet kecil, bayangan dengan 3 kepala dan 6 lengan tercermin. Hanya lengannya yang setebal gunung yang menjulang dari langit. Setiap napas dan setiap napas, itu seperti angin dan guntur, mengguncang kehampaan, membawa angin jahat yang mengerikan. Bulu di sekujur tubuhnya terbakar seperti lava yang kacau, menyilaukan dan menyala-nyala. Monyet kecil saat ini seperti dewa iblis yang tak tertandingi yang keluar dari zaman prasejarah. Mendesis. Ada napas lega di arena. Saat Gunung Gajah Surgawi naik dan turun, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang terkejut,
kulit kepala mereka mati rasa, dan hati mereka gemetar. Mereka semua adalah pembudidaya iblis, dan kebanyakan dari mereka belum menjadi dewa. Ketika menghadapi monyet kecil yang berubah menjadi ribuan kaki di luar gerbang gunung, garis keturunan mereka ditekan dan mereka akan mati lemas. Harimau keluar, binatang buas menghindar. Dan monyet kecil itu adalah dewa iblis bawaan yang lahir dalam kekacauan, dibagi oleh garis keturunan ras iblis, itu pasti iblis teratas di dunia. Dan dalam hal basis kultivasi, kekuatan ilahi monyet kecil itu jauh dari sebanding dengan para pembudidaya iblis itu. Yang mulia luar biasa, Anda jelas bukan orang biasa, mengapa Anda ingin bertarung melawan gunung gajah surgawi saya? Han Dongzi berbicara dengan tenang. Faktanya, dia juga terkejut di dalam hatinya, dan memperhatikan bahwa budidaya monyet kecil tidak lebih lemah dari dewa tengah dari ciptaan ekstrim, dan bahkan lebih kuat. Itu benar, lebih baik untuk menyelesaikan musuh daripada mengikatnya. Jika ada sesuatu yang saya tersinggung dari gunung gajah surgawi, saya harap Yang Mulia akan memberitahu Anda, dan saya akan menebusnya. Tokoh-tokoh besar lainnya juga berbicara satu demi satu, berniat untuk terlebih dahulu menyentuh detail dan asal-usul monyet kecil itu, dan bertindak secara kebetulan. Mata emas monyet kecil itu cerah dan ganas, dia menyeringai dan berkata, "Kamu tidak perlu mengatakan omong kosong semacam ini. Hari ini, kakekmu monyet akan menghancurkan tempat ini dan membunuh sepotong baju besi." Ledakan, tembakan monyet kecil. Sosoknya setinggi 1000 kaki muncul dengan cahaya ilahi merah menyala seperti lava cair, dan di antara 6 lengannya yang berputar, ada tanda dao seperti matahari terik yang kental. Berkobar seperti api, cemerlang dan tak terbatas, membakar dan melebur kehampaan. Sepintas, monyet kecil itu tampak memegang putaran 9 surga matahari ilahi dan menghancurkannya ke arah gunung Dewa Gajah. Kemampuan ilahi, transfer rotasi matahari ilahi. Momentumnya seperti matahari, berputar, membakar langit dan melelehkan dao, menghancurkan dan membunuh roh jahat. Pada saat ini, Han Dongzi dan tokoh besar lainnya semuanya berubah warna dan merasa ngeri. Sungguh keganasan yang menakutkan. Ledakan, itu seperti langit jatuh dan bumi retak. Ketika monyet kecil itu menembak jatuh, Gunung Setan Gajah Surgawi bergetar hebat, dan formasi pembunuh pelindung gunung berlari untuk pertama kalinya, dan kekuatan penahan Divine Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetapi di bawah pukulan ini, kekuatan formasi terlarang mengalami dampak yang mengerikan, dan banyak rune terlarang hancur dan berserakan. Pada akhirnya, meskipun pukulan itu diblokir, di Tianxiang Yaoshan, banyak orang kuat terkena dampak setelah pertempuran, banyak tokoh terluka dan jatuh dari kehampaan, dan beberapa orang kuat bahkan pingsan karena syok. Untuk sesaat, jeritan itu mengguncang langit. Semua ini membuat Han Dongzi dan petinggi lainnya terbelalak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2172. Cepat, mari kita lakukan bersama, dan desak penjaga gunung untuk membunuh formasi. Siapapun dia, kali ini penghalang jahat harus dihilangkan. Han Dongzi dan yang lainnya tidak bisa memikirkannya lagi, dan mereka semua mengambil tindakan dengan marah, mendesak Husan untuk membunuh formasi. Ledakan, arai pembunuhan meraung, nyala api mengalir ke langit, dan hujan ringan rune yang tak terhitung jumlahnya seperti air pasang, melindungi gunung iblis surgawi. Pada saat yang sama, semburan kehancuran yang diubah oleh formasi terlarang menghantam monyet kecil itu. Monyet kecil itu tidak menghindar atau menghindar, mengayunkan 6 tangannya, membantai dan melangkah maju, seperti bambu patah, mematahkan kekuatan formasi terlarang dan membunuhnya di depan Tianxiang Yaoshan. Kemudian, monyet kecil itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan peluit panjang, terus-menerus menampilkan tanda roda matahari suci, menyebabkan formasi pembunuh penjaga gunung terlempar dan hancur dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Han Dongzi dan yang lainnya terkejut dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Perlindungan gunung dan formasi pembunuhan ini dapat menjebak dewa keberuntungan atas, tetapi sekarang, hampir tak terbendung dengan dibombardir oleh dewa iblis. Pembangkit tenaga listrik lainnya di Tianxiang Yaoshan juga tercengang, dan jiwa-jiwa orang mati tersapu. Seberapa suci dewa iblis ini, dan bagaimana bisa begitu kuat? Ledakan, langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan ke-10 penjuru terguncang. Meskipun mereka berjauhan, Immortal King Zewe, Yang Suanger dan Aling masih sangat terkejut. Pertempuran ini pecah dengan cepat. Tetapi tidak ada yang akan membayangkan bahwa monyet kecil itu akan sangat kejam, dengan ketinggian 1000 zang, dan formasi pelindung gunung yang membunuh Tianxiang Yaoshan sedang runtuh. Ini, wajah Immortal King Zewe suram. Dia menyadari bahwa dia salah menebak, bahwa kekuatan tempur Dewa Iblis Senior jauh lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan. Ini bukan untuk mencari kematian, tetapi untuk mengandalkan. Di sekte, tidak ada yang bisa menghentikan Dewa Iblis Senior itu. Yang Suanger tercengang. Di dalam hatinya, sebagai silsilah Dao nomor 1 di alam Changlan, Gunung Gajah Surgawi seperti seorang master, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Tapi sekarang, keyakinannya yang teguh sedang terpengaruh dan runtuh. Dari kejauhan, Sui memandang semua ini dengan acuh tak acuh,
bosan, hanya minum untuk menghabiskan waktu. Perlindungan gunung dan formasi terlarang Tianxiang Yaoshan memang sangat kuat, tetapi monyet kecil itu bukan seorang vegetarian, meskipun budidayanya hanya pada tingkat ciptaan yang ekstrim, kekuatan tempurnya sebanding dengan para dewa atas dalam ciptaan dunia. Berani. Siapa yang berani datang ke Tianxiang Yaoshanku untuk berlari liar? Teriakan nyaring yang dipenuhi amarah bergema di kedalaman Tianxiang Yaoshan. Segera setelah itu, sekelompok sosok perkasa bergerak melintasi langit dan muncul di bawah langit. Mereka adalah 4 pria dan 1 wanita. Semua adalah dewa. Kepala sekolah Handongzi dan tokoh besar lainnya semuanya disegarkan. Ini semua adalah dewa iblis yang duduk di sekte. Dewa median dari penciptaan ekstrim. Datang bersama dan bunuh dia. Ini baik. 5 dewa iblis bergegas keluar dari perlindungan gunung yang melarang formasi segera, mengorbankan semua jenis harta ilahi, dan menyerang dengan berani. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu mengguncang langit dan bumi, dan aura kehancuran menyebar seperti air pasang. Lalat capung mengguncang pohon. Monyet kecil itu menyeringai dan berkata, dan dia tiba-tiba mengubah tubuhnya. Sosok asli yang tingginya 1000 kaki tiba-tiba menjadi setinggi 1000 kaki. Aura kacau di seluruh tubuhnya jatuh seperti air terjun, dan kekuatannya juga meningkat dengan mantap. Ledakan. 6 lengannya yang seperti gunung terangkat, dan kekosongan itu hancur, dan kekuatan darah yang mengerikan meledak, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Kekuatan supranatural, hukum langit dan bumi. Ketika 5 dewa iblis menyerang bersama, mereka tidak pernah menghancurkan pertahanan monyet kecil itu. Apa harta ajaib dan metode rahasia apa yang semuanya terhalang oleh kekuatan ilahi yang mengerikan dari monyet kecil itu? Ini, 5 dewa iblis ketakutan, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ditipu. Monyet ini jelas telah mempertahankan kekuatannya sebelumnya. Tetapi ketika mereka bereaksi, itu sudah selangkah terlambat. Mati. Kera kecil itu berteriak keras, mengangkat tangannya setebal 6 gunung, dan membombardir dengan liar. Ledakan. Ledakan. Segera, tubuh 2 dewa yang lebih rendah meledak, dan sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tiba-tiba mati di tempat, dan jiwa mereka tersebar. Darah panas berceceran di mana-mana, mewarnai langit menjadi merah. Tarik. Cepat mundur. Semua dewa iblis lainnya ketakutan, panik, berbalik dan melarikan diri. Perbedaan kekuatan terlalu besar, dan tinggal di sini akan menemui jalan buntu. Mau kabur. Tidak ada pintu. Di tempat di antara alis monyet kecil, pola dao alami dengan tenang terbuka seperti mata, dan cahaya abu-abu tiba-tiba menyembur keluar. Tertawa. Di bawah sinar cahaya ini, kekosongan yang runtuh di dekatnya tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan, dan bagian dari langit dan bumi ini seperti gambar beku, benar-benar terpenjara. Bahkan ruang dan waktu tampaknya membeku. Adegan ini sangat aneh, memenjarakan segala sesuatu di dunia, membuat semuanya diam. Bahkan Tianxiang Yaoshan menderita penindasan yang mengerikan, setiap orang memiliki ilusi, seperti ikan yang akan membeku di es, tidak dapat berjuang. Kemampuan ilahi, mata keheningan. 3 dewa yang tersisa seperti cacing yang terjebak di jaring laba-laba, wajah mereka penuh ketakutan, berjuang dengan panik, tetapi tidak berhasil. Dan monyet kecil itu telah dibunuh dengan kejam, dan dikepalkan. Bang bang bang. 3 dewa iblis mati hampir pada saat yang sama, dan darah para dewa dicurahkan seperti hujan. Namun, ini bukan tujuan akhir dari monyet kecil. Setelah membantai ketiga dewa iblis ini, dia berbalik dengan tiba-tiba, dan 6 lengannya yang setebal gunung menabrak perlindungan gunung dan formasi terlarang Tianxiang Yaoshan. Ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Formasi terlarang perlindungan gunung runtuh pada saat ini dan terkoyak. Semburan kehancuran yang mengerikan mengamuk, puncak gunung runtuh, dan berbagai bangunan kuno runtuh dan hancur. Dan banyak orang kuat di Tianxiang Yaoshan gagal membebaskan diri dari kekuatan, mata keheningan, yang memenjarakan, dan mereka langsung tersapu oleh semburan kehancuran yang dahsyat, dan jiwa mereka berserakan. Melihat dari kejauhan, pukulan monyet kecil itu tidak berbeda dengan meledakkan gunung gajah surgawi. Para pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya di gerbang gunung layu dan menghilang seperti rumput yang digulung oleh badai. Di kapal harta karun, Sui menyesap anggur, dan serangan monyet kecil itu tepat, ketika pelampung itu penuh dengan warna putih. Raja abadi Zewe duduk lumpuh di tanah, tersesat dan ketakutan. Tidak diragukan lagi, dia tidak bisa menerima semua ini. Wajah cantik yang suanger pucat dan matanya kusam. Dada Aling naik turun, suasana hatinya melonjak, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Kapan kamu akan sekuat dewa iblis senior itu? Tidak, di Gunung Gajah Surgawi, itu rusak parah dan hancur, dan kepala sekolah Handongzi mengerang kesedihan. Sebelumnya, dia dan orang-orang besar lainnya juga dipukul dan terluka parah. Pada saat ini, ketika saya melihat segala sesuatu yang hancur dan layu, saya semua patah hati. Pada saat ini, 5 dewa iblis terbunuh, perlindungan gunung dan formasi terlarang runtuh, dan gunung iblis Tianxiang jatuh. Pada saat ini,
Sosok monyet kecil setinggi 10.000 kaki itu seperti puncak gunung yang dimasukkan ke langit, dengan mata seperti matahari dan bulan, dan bulu di tubuhnya memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. 3 kepala dan 6 lengan yang terpantul di belakangnya membuatnya tampak seperti dewa iblis yang tak tertandingi yang keluar dari zaman prasejarah kuno. Melihatnya saja membuatku putus asa. Tetapi pada saat ini, tombak berdarah tiba-tiba muncul dan menebas monyet kecil itu. Engah! Monyet kecil itu mengepalkan tinjunya dengan keras, dan meskipun dia memblokir tombak, telapak tangannya tertusuk, meninggalkan lubang darah. Monyet kecil itu memamerkan giginya untuk sementara waktu, mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat ke kedalaman Tianxiang Yaoshan. Di sana, sesosok muncul dari udara tipis, mengenakan jubah merah menyala, mahkota batu giok, dan wajah tua. Saat dia muncul, aura menakutkan milik para dewa atas di alam ciptaan menyebar ke penonton. Leluhur, Han Dongzi dan orang-orang besar lainnya berteriak dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Di kapal harta karun di kejauhan, Immortal King Zewe bergidik, memikirkan seseorang. Dewa Setan Ke Suci, Tianxiang Yaoshan adalah satu-satunya dewa keberuntungan tingkat tinggi, dan juga merupakan keberadaan menakutkan terkemuka di dunia Changlan. Dalam beberapa tahun terakhir, Dewa Iblis Seng telah mundur dan berkultivasi, belum lagi dunia, bahkan Raja Abadi Zewe menyembah Tianxiang Yaoshan selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Dewa Iblis Seng sekalipun. Dan sekarang, Dewa Iblis Menara Suci muncul. Akhirnya, karakter yang lebih kuat telah tiba. Monyet kecil itu menyeringai. Dewa Iblis Menara Suci menyapu pandangannya, hanya untuk melihat darah dan reruntuhan di seluruh tanah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah. Dia melangkah ke langit dan berjalan menuju sisi ini, dan momentum di tubuhnya juga meningkat selangkah demi selangkah. Semua orang bisa melihat bahwa Dewa Setan Ke Suci benar-benar marah. Kamu harus mati. Begitu suara kebencian sedingin es terdengar, Dewa Menara Suci Iblis bergegas ke depan, memegang tombak perang berdarah, dan di belakangnya, seekor burung pipit naga emas besar tercermin. Ketika sayapnya terbentang, itu 10.000 kaki panjang. Saat Dewa Iblis Menara Suci menyerang, burung naga emas menukik ke bawah, sayapnya terangkat seperti pisau, dan menebas. Mata monyet kecil itu menyusut, lelaki tua ini jelas tidak sebanding dengan dewa atas biasa. Namun, monyet kecil itu tidak bergeming, tetapi bergegas maju. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, sosok monyet kecil setinggi 10.000 kaki itu ditebas ke belakang. Setiap kali jatuh, tanah akan runtuh menjadi jurang besar, dan luka berdarah tertinggal di 6 lengannya. Adegan ini membuat kepala sekolah Han Dongzi dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka akan menangis. Dewa Iblis Senior, itu. Wajah Aling tiba-tiba berubah, jantungnya seperti tercekat di tenggorokan. Immortal King Zewe dan Yang Suanger juga melebarkan mata mereka. Mati. Dewa Setan Menara Suci tidak menunda sama sekali, dan menyerang lagi, tombak berwarna darah menebas dengan ganas, dan hantu burung naga emas menukik di belakangnya. Ledakan. Monyet kecil itu ditolak lagi, dan ada banyak retakan di tubuhnya, dan darah mengalir seperti air terjun. Itu memamerkan giginya untuk sementara waktu, benar-benar terprovokasi, menggunakan semua jenis kekuatan magis, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi itu hanya mendukung sesaat, dan segera meledak lagi, sosok yang tingginya ribuan kaki itu hancur di tanah, menghancurkan banyak puncak, dan tanah hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa? Aling cemas. Han Dongzi dan pria besar lainnya menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya, dengan kebahagiaan tertulis di seluruh wajah mereka. Raja Abadi Zewe dan Yang Suanger memiliki emosi yang paling rumit, dan mereka tidak tahu apakah harus bahagia untuk Dewa Setan Ke Suci atau khawatir tentang monyet kecil itu. Mati. Dan dari awal hingga akhir, Dewa Setan Menara Suci tidak ragu sama sekali, mengayunkan tombak dan menebas kepala monyet kecil itu. Dengan pukulan ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh lawan ini dalam satu gerakan. Tapi saat ini, dentang, gumpalan nyanyian pedang bergema tiba-tiba di seluruh dunia. Segera, langit dan bumi tampak berhenti, dan energi pedang yang menyilaukan melintas di langit, melewati sosok Dewa Iblis Menara Suci. Kemudian, klik, tombak berwarna darah pecah dari tengah dan terbelah menjadi dua. Di tenggorokan Dewa Iblis Menara Suci, garis darah merah cerah muncul. Di belakangnya, Golden Dragon Fins dengan sayapnya menyebar sepanjang 10.000 zang, lalu menjerit sedih, dan kemudian diam-diam pingsan. Pada saat yang sama, sosok tajam muncul di depan monyet kecil itu. Dia mengangkat labu anggur dan menyesapnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2173. Di langit, 3 matahari yang terik menggantung tinggi. Bersinar langit dan bumi, tapi dibandingkan dengan kilatan cahaya pedang yang tiba-tiba, itu terlihat sangat menyedihkan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelumnya, kekuatan suci dari Iblis Menara Suci menghancurkan, terus-menerus menggagalkan monyet kecil, dan kekuatan ilahinya tak terbendung. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya dengan sentuhan energi pedang akan mengakhiri semua ini? Ketika tombak perang di tangan Holy Demon God pecah, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi.
Ketika burung pipit naga emas di belakang Dewa Iblis Menara Suci menghilang, orang-orang terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian, sosok tegas muncul di tempat kejadian, berdiri di depan monyet kecil yang terluka parah. Dan sosok Dewa Iblis Seng berhenti tiba-tiba, dan berhenti di tengah jalan. Seluruh tempat itu sunyi. Kegembiraan dalam ekspresi Han Dongzi dan tokoh-tokoh besar lainnya menguat, dan mereka semua menyadari bahwa itu tidak baik. Bagus, pedang yang sangat cepat. Dewa Iblis Seng melihat sosok tinggi di kejauhan, suaranya terputus-putus, dan ekspresinya sedikit bingung. Di dunia Changlan ini, ada pembudidaya pedang yang begitu kuat. Segera, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika lehernya keluar, garis darah terbelah, memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Pada saat inilah orang-orang ngeri mengetahui bahwa jiwa dan tubuh Dewa Iblis Seng telah lama kehilangan vitalitas mereka, dan pada saat ini, gemerisik berubah menjadi abu yang mengambang di langit. Han Dongzi dan yang lainnya tercengang. Immortal King Zewe, Yang Xuanger, dan Aling juga tercengang. Mereka semua terkejut dengan adegan kematian yang luar biasa ini. Tidak diragukan lagi, pedang Ki sebelumnya tidak hanya memotong tombak perang Dewa Iblis Menara Suci, tetapi juga menghancurkan hantu burung naga yang dia wujudkan, tetapi juga membantainya di tempat. Terlalu menakutkan. Punggung semua orang terasa dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Pedang macam apa ini seharusnya? Dalam sekejap, dia membunuh dewa berpangkat tinggi di alam ciptaan. Tuan, aku membuatmu tertawa. Monyet kecil telah naik dari tanah dengan ekspresi malu di wajahnya. Sosoknya setinggi 10.000 kaki telah pulih ke ketinggian 10.000 kaki, penuh dengan bekas luka berdarah, tampak sangat malu. Dia hanya selangkah lagi untuk membuktikan alam utama Dewa Dao, yang sama sekali tidak sebanding dengan Dewa Iblis alam ciptaan biasa. Kamu malu kalah di bawah tangannya. Su Yi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Aling di kapal harta karun berteriak, jadi, kakak Xiao yang menembak. Ledakan. Raja Abadi Zewe dan Yang Xuanger benar-benar terpana seolah-olah mereka disambar petir. Xiao Jianlah yang menembak dan membunuh Dewa Iblis Seng. Tuhan, bukankah dia seorang pembudidaya ras manusia yang terluka parah, dengan luka di sekujur tubuhnya? Menurut Aling, belum lama ini, Xiao Jian hanya bisa lumpuh di tempat tidur, tidak bisa mengangkat satu jari pun. Tidak ada bedanya dengan bajingan. Tetapi siapa yang mengira bahwa pria lumpuh ini dapat dengan mudah membunuh Dewa Iblis Seng dengan satu pedang? Pikiran Immortal King Zewe dan Yang Xuanger kosong dan benar-benar terpana. Dalam cahaya langit, Su Yi berdiri tegak, memegang labu anggur di satu tangan, dan mengenakan jubah hijau yang berkibar tertiup angin, dia keluar dari debu dengan acuh tak acuh. Tidak ada kekuatan ilahi yang menghancurkan bumi. Namun saat ini, dalam pandangan orang, sosok ini begitu misterius dan menyendiri. Bahkan, itu tanpa sadar menakutkan. Itu dia, orang itu bernama Su Yi. Tiba-tiba, Han Dongzi, kepala sekolah Tianxiang Yaoshan, berteriak. Su Yi. Di sampingnya, sosok besar gajah surgawi dan gunung iblis terengah-engah dan tercengang. Baru hari ini, mereka baru saja mendapat berita dari King Wu Divine Court, meminta mereka untuk mencari jejak Su Yi di Changlan Realm. Jejak. Karena itu, mereka mengetahui bahwa Su Yi ini bukan hanya reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu, tetapi juga reinkarnasi dari Yi Daoxuan, iblis pedang tak tertandingi dari laut tak terbatas. Pada awalnya, mereka tidak khawatir sama sekali, karena mereka tidak berpikir bahwa seseorang seperti Su Yi akan datang ke alam Changlan. Tapi sekarang, mereka semua akan runtuh. Tidak hanya Su Yi di alam Changlan, dia juga membawa dewa iblis yang sangat kuat untuk membunuh gunung gajah surgawi mereka. Su Yi, Raja Abadi Zewe dan yang lainnya menjadi semakin bingung dan bingung, Xiao Jian ini. Mungkinkah dia memiliki identitas lain? Anda kenal saya, Su Yi tercengang di kota Skychang, dia telah meminta monyet kecil untuk mengumpulkan informasi tentang dia. Tapi pada akhirnya tidak ada apa-apa. Pada saat itu, Su Yi berpikir bahwa berita yang terkait dengannya belum menyebar di dunia domain dewa. Tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa kesimpulannya salah. Tentu saja kami mengenalmu. Wajah Han Dongzi membiru saat dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu adalah orang berdosa yang diperintahkan oleh para dewa dan Buddha bersama-sama. Ada banyak raksasa di dunia yang ingin membunuhmu. Su Yi mendengus, dan mungkin mengerti bahwa musuh besar dari dua kehidupan sebelumnya telah melancarkan aksi, menyerukan semua bagian dunia untuk menangkapnya. Tetapi, Han Dongzi berkata dengan ekspresi sedih, kami Tianxiang Yaoshan tidak memiliki ketidakadilan atau permusuhan denganmu, mengapa kamu di sini untuk melakukan pembunuhan? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, karena Anda semua tahu identitas saya, mengapa Anda tidak tahu, hubungan saya dengan keluarga Yi? Han Dongzi tercengang. Seorang pria besar di sampingnya tampaknya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya, saya mengerti. Kehidupan sebelumnya adalah iblis pedang laut tak terbatas Yi Daoxuan, jelas dari keluarga Yi. Ini, begitu kata-kata itu keluar, seluruh penonton terkejut.
Han Dongzi dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa akar penyebab bencana ini semuanya terkait dengan klan Yi yang telah diinjak-injak oleh gunung iblis surgawi mereka. Yi Daoxuan, kakak Xiao, dia adalah leluhur klan kita. Aling tercengang. Yang Suanger mendengar kata-kata itu dan mengingat segala sesuatu tentang keluarga Yi yang telah dibicarakan oleh tetua klan Li Changqing dengannya, dan kepalanya tidak cukup. Xiao Jian itu, bagaimana itu bisa terkait dengan leluhur klan Yi? Tuhan, jika dia benar-benar leluhur klan Yi, bukankah dia juga leluhurku? Sayangnya, kamu sepertinya terlambat memahaminya. Su Yi membuka mulutnya. Malam, Han Dongzi sangat marah, dan berkata dengan marah, ini belum terlambat sama sekali. Penghancuran gajah surgawi dan gunung iblis saya pasti akan mengganggu pengadilan ilahi Qingwu, dan Anda, Su Yi, telah menjadi sasaran para dewa dan Buddha, dan kamu harus mati cepat atau lambat. Ada kekesalan dalam suaranya. Su Yi tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, monyet kecil, bawa mereka pergi. Ya, monyet kecil itu keluar lagi. Meskipun terluka parah, itu tidak mempengaruhi pertempuran. Setelah beberapa saat, pertempuran berakhir. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, dan semua tokoh besar yang dipimpin oleh Han Dongzi meninggal. Setelah itu, monyet kecil itu pergi untuk mengumpulkan jarahan dengan Tungku Tianmen, sementara Su Yi kembali ke kapal harta karun. Begitu apa yang terjadi hari ini, dia berencana untuk meninggalkan alam Changlan dan menuju ke benua Dewa Api Selatan. Sekarang, apakah kamu mengerti identitasku? Su Yi duduk kembali di kursi rotan dan bertanya sambil tersenyum. Baginya, menginjak gunung iblis gajah surgawi itu seperti hal sepele yang dia lakukan dengan santai, dan itu tidak layak disebut. Yang Suanger kehilangan jiwanya dan kesurupan. Aling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak Xiao, kamu. Apakah kamu benar-benar nenek moyang pertama dari klan kami? Su Yi mengangguk dan berkata, dulu, tapi itu tidak masalah lagi. Lagi pula, dia menghela nafas pelan. Bagaimanapun, klan Yi menghilang dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang hanya ada dua saudara perempuan, Yang Suanger dan Aling, yang tidak bisa lagi disebut klan. Tapi tidak peduli apa, selama sepasang saudara perempuan ini masih hidup, mereka akhirnya akan meninggalkan garis darah yang dapat dilanjutkan untuk diri mereka sendiri di kehidupan sebelumnya. Aneh, saudara Xiao, kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa menjadi leluhurku? Aling sedikit bingung. Su Yi tertawa bodoh. Dan dari awal hingga akhir, Yang Suanger terdiam. Dia selalu menolak untuk percaya semua yang dikatakan tetua klan tentang pengalaman hidupnya, tapi sekarang. Dia terguncang. Juga diam, ada Immortal King Zewe. Dia telah lama terkejut dan bingung, dan banyak pikiran muncul di benaknya. Su Yi, Xiao Jian, tuan dari Dewa Iblis, nenek moyang klan Yi, seorang pendosa yang dicari oleh para dewa dan Buddha. Siapa pemuda berjubah hijau ini? Di kejauhan, Tianxiang Yaoshan telah lama berubah menjadi reruntuhan, dan tanahnya hancur. Dewa Iblis yang pernah dia kagumi semuanya telah lenyap. Sekte yang akrab itu juga mati di sini. Dan semua ini juga membuat Immortal King Zewe menderita dampak yang serius. Entah kenapa, dia ingat apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya, dan melihat ke gunung gajah surgawi. Setelah hari ini, tidak akan ada garis keturunan seperti itu di dunia. Sekarang, semuanya terpenuhi. Hal yang paling konyol adalah bahwa sebelumnya, dia berpikir bahwa kedatangan Su Yi untuk melawan Tianxiang Yaoshan sama saja dengan mencari kematian. Untuk sementara, Raja Abadi Zewe tidak bisa menggambarkan suasana hati saat ini, merasa kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, namamu adalah Yi Suanger dan namamu adalah Yi Ling. Putra, tiba-tiba, Su Yi membuka mulutnya, melirik Yang Suanger dan Aling, dan berkata dengan hangat, aku akan menempatkanmu untuk berlatih di alam rahasia. Mulai sekarang, selama aku tidak mengalami kecelakaan, kamu akan aman seumur hidup. Yi Linger, gumam Aling, lalu mengangguk dengan serius, kakak Xiao, aku ingat. Yang Suanger memandang Raja Abadi Zewe dan berkata, Tuan, apakah saya benar-benar keturunan klan Yi? Raja Abadi Zewe terbangun seperti mimpi, dan segera berkata dengan ekspresi rumit, seharusnya, tidak ada yang salah. Eksistensi yang dapat dengan mudah membunuh Dewa Iblis Seng, mengapa dia menipu seorang gadis kecil seperti Suanger? Yang Suanger mengangguk dalam diam, dan tiba-tiba berkata kepada Su Yi, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan tuanku selanjutnya? Singkatnya, Immortal King Zewe merasa sesak di hatinya. Su Yi dapat melihat bahwa Yang Suanger sangat peduli pada tuannya. Segera, dia menatap Raja Abadi Zewe dan berkata, aku akan memberimu pilihan, atau memilih untuk tinggal dan berlatih dengan Yi Suanger di alam rahasia. Tidak akan sulit untuk menjadi dewa di masa depan. Entah pergi sekarang, dan mulai sekarang, masing-masing pihak akan menempuh jalannya sendiri. Pilih sendiri. Ekspresi Immortal King Zewe berubah untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, dia berlutut di tanah dan memberi hormat kepada Su Yi, junior berharap untuk tinggal. Saya juga meminta senior untuk memenuhi.
Yang Suanger tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat tuannya berlutut dan memanggil Su Yi seorang senior. Segera, dia berlutut perlahan, bersujud ke tanah, dan berkata, "Keturunan yang tidak layak Yi Suanger, terima kasih kepada leluhur karena memaafkan kekasaran saya sebelumnya dan memberi saya kesempatan untuk mengenali leluhur saya dan kembali ke leluhur saya." Pada saat ini, Yi Suanger akhirnya menerima pengalaman hidupnya. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan perasaan lega. "Nyah, kembalilah, ini belum terlambat." Di satu sisi, Aling juga senang, dan sudut alis dan matanya penuh kegembiraan. Tapi segera, gadis itu dalam masalah. Jika kakak Xiao adalah leluhurnya, apa yang harus dia panggil kakak Xiao di masa depan? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2174. Segera, monyet kecil dan Tungku Tianmen kembali setelah mengemasi rampasan. Sebagai silsilah Dao nomor 1 di alam Changlan, keluarga Tianxiang Yaoshan sangat kaya, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar bisa masuk ke mata Su Yifa. Hanya ada sekumpulan obat-obatan magis dan materi ilahi. Sebagian besar harta lainnya tidak berguna, bahkan tungku tambalan langit dan monyet kecil itu langka. Tapi Su Yi tidak menyia-nyiakannya, dan memasukkan semuanya ke dunia pedang peminum es. Selain itu, ada 6 dewa. Pangkat tertinggi milik Goddess of the Holy Demon God, yang merupakan peringkat kedua. Tapi dia juga tidak bisa menatap mata Su Yifa, dan dia meninggalkan 6 dewa ini langsung ke Little Monkey dan Heaven Patching Furnace. Monyet kecil dapat melahap dan memurnikan zat ilahi untuk maju. Hal yang sama berlaku untuk Tungku Tianmeng. Karena yang pertama adalah dewa bawaan yang lahir dalam kekacauan, sedangkan yang kedua adalah harta bawaan yang lahir dalam kekacauan. Setelah melakukan semua ini, Su Yi menempatkan Yi Suanger, dua saudara perempuan Yiling dan Raja Abadi Zewe di alam pedang peminum es. Setelah itu, mereka pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Pergi ke Nanhuo Shenzhou. Itu juga pada hari yang sama berita tentang kematian Gunung Gajah Surga menyebar, memicu gempa bumi besar di alam Changlan. Pada hari yang sama, seseorang di kota Tianchang melihat identitas Su Yi. "Aku pernah melihatnya. Su Yi ini pernah muncul di Tianxianglou." Pada saat itu, iblis di sampingnya membunuh penjaga toko Huo dari Tianxianglou. Mereka yang mengenali identitas Su Yi adalah beberapa pengunjung di Tianxianglou, yang telah menyaksikan adegan pembunuhan penjaga toko Huo. Menurut ingatan para pengunjung ini, ada Raja Abadi Zewe dan keturunannya yang Suanger yang muncul di samping Su Yi pada waktu itu. Ketika berita ini menyebar, itu juga menarik perhatian beberapa kekuatan besar. Aku tidak menyangka Su Yi, yang dicari oleh para dewa dan Buddha para dewa, benar-benar muncul di alam Changlan kita. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar Gunung Gajah Surgawi akan dihancurkan oleh tangan Su Yi. Cepat, kirim pesan ke pengadilan ilahi Qingwu. Beberapa hari kemudian, di reruntuhan Tianxiang Yaoshan, sekelompok orang kuat dari wilayah Dewa Api Selatan muncul. Mereka semua adalah dewa. Memimpin tim adalah beberapa tokoh besar dari pengadilan ilahi Qingwu. Karena alam Changlan ini awalnya merupakan wilayah yang dikendalikan oleh pengadilan ilahi Qingwu. Sekarang, ada berita bahwa Su Yi muncul di alam Changlan dan menginjak Gunung Gajah Surgawi, yang secara alami menarik perhatian pengadilan Dewa Qingwu untuk pertama kalinya. Bersenandung, pelat tembaga hitam mengapung di kehampaan, mengalir dengan hujan ringan yang misterius dan tidak jelas, memantulkan adegan demi adegan. Dalam gambar, adegan tubuh monyet kecil yang berubah menjadi ketinggian 10.000 kaki tercermin dengan jelas, dan adegan kekuatan gaib berkepala 3 dan 6 tangan yang menyerang Tianxiang Yaoshan ditampilkan dengan jelas. Di mana ini suci? Seharusnya Dewa Iblis yang disebutkan dalam berita, yang pernah muncul di Tianxianglou bersama Su Yi. Sungguh kekuatan magis yang mengerikan, tampaknya hanya Dewa Tengah Penciptaan, tetapi kekuatan tempur itu cukup untuk menyaingi Dewa Penciptaan atas. Di reruntuhan, tokoh-tokoh besar pengadilan ilahi Qingwu berbicara satu sama lain, dan ada sedikit kejutan di alis mereka. Sampai sebuah kapal harta karun muncul di layar, semua dewa memandang orang yang sama. Itu adalah seorang pria muda berjubah hijau, duduk dengan nyaman di kursi rotan, memegang labu anggur kulit hijau, minum sendiri. Tapi saat ini, pria muda di Qingpao dalam gambar tampaknya menyadarinya, dan melihat keluar dari gambar. Ledakan. Layarnya meledak. Pelat tembaga hitam yang memancarkan cahaya dao yang tidak jelas dan misterius terkoyak dan benar-benar runtuh. Penonton terkejut. Pelat tembaga hitam ini adalah harta rahasia yang sangat indah, yang dapat disimpulkan dari jejak beberapa pertempuran di masa lalu. Tapi sekarang, itu dihancurkan tanpa alasan hanya karena gambar yang berhubungan dengan pemuda berjubah hijau ditampilkan. Namun, meski begitu, semua orang masih mengenali identitas pemuda di Qingpao. Su Yi, orang berdosa dicari oleh lebih dari 10 raksasa teratas di dunia domain dewa. Berita itu benar, maka Su Yi memang masih hidup, dan dia pernah terlihat di alam Changlan. Seseorang bersorak, tetapi beberapa orang menghela nafas dengan cemas, ini bukan hal yang baik. Pada periode waktu berikutnya, mata kekuatan teratas di dunia domain dewa semua akan bertemu di alam Changlan.
Saya tidak tahu berapa banyak makhluk menakutkan akan datang. Kekacauan tak terduga ditakdirkan untuk dipentaskan. Bahkan, sangat mungkin menyebar ke benua Vulkan Selatan. Benua Vulkan Selatan, ya, karena Sui berani mengungkapkan identitasnya dan melakukan pembunuhan, dia pasti sudah siap. Menurut saya, dia tidak akan terus tinggal di alam Changlan dengan bodoh. Dan yang paling dekat dengan alam Changlan adalah Nanhuo Shensu. Kata-kata itu membuat semua orang terlihat curiga. Jika Sui muncul di Nanhuo Shensu, dia pasti akan membawa badai ini berakhir. Pada saat itu, Nanhuo Shensu masih belum mengetahui gelombang seperti apa yang akan ditimbulkannya. Hal yang paling sulit adalah selama Sui tiba di benua Vulkan Selatan, jika kamu ingin menangkapnya, tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Seseorang menghela nafas. Nanhuo Shensu terlalu besar dan luas, dengan banyak tempat yang tidak diketahui dan area terlarang yang tidak berani dikunjungi siapapun. Selain itu, ada banyak tempat liar yang tidak diketahui yang bahkan dewa-dewa tidak dapat mengukurnya. Jika Sui ingin bersembunyi, siapa yang bisa menemukannya? Angin akan meninggalkan bekas, dan angsa liar akan meninggalkan suara. Selama dia bisa memastikan jejaknya, bahkan jika dia menyembunyikannya, dengan cara para raksasa top itu, dia bisa dipaksa untuk mengungkapkan jejaknya. Ketika semua orang berbicara, dari kejauhan, seorang pria berjubah perak dengan rambut halus tiba-tiba muncul. Banyak tokoh besar di pengadilan ilahi Qingwu menoleh dan menatap mereka. Pria berjubah perak itu memiliki aura yang sangat istimewa, dia tampak muda, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan pesona kuno yang berubah-ubah. Jangan salah paham, aku hanya seorang pejalan kaki. Di kejauhan, pria berjubah perak itu tersenyum dan melambai, hanya ingin tahu, datang dan lihat. Para dewa tidak bisa menahan cemberut, siapa yang akan percaya omong kosong ini? Bagaimana seorang pejalan kaki biasa bisa begitu tenang dan tenang ketika menghadapi dewa-dewa ini? Namun, melihat bahwa pria berjubah perak itu tidak jahat, para dewa tidak mengatakan apa-apa. Tertawa, begitu pria berjubah perak itu mengambil ujung jarinya, biji teratai yang bersinar muncul. Segera, ruang waktu terdekat terdistorsi, semuanya hancur dan layu, dan urutan waktu yang cerah dan indah yang tak terhitung jumlahnya muncul, menjalin adegan dalam kehampaan. Dalam gambar, adegan monyet kecil menyerang Gunung Tianxiang juga tercermin. Itu juga mencerminkan adegan Sui mengendarai kapal harta karun. Bahkan di akhir, ada adegan di mana Sui tiba-tiba menembak dan membunuh Dewa Iblis Seng dengan satu pedang. Melihat ini, pria berjubah perak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh dan bergumam, seperti yang diharapkan, orang ini baru saja menjadi dewa, tetapi dia sudah memiliki latar belakang untuk membunuh dewa yang lebih tinggi. Di kejauhan, para dewa pengadilan ilahi Qingwu semua tercengang, dikejutkan oleh cara pria berjubah perak itu. Biji teratai yang bersinar mendistorsi waktu dan ruang, melepaskan urutan waktu. Berapa tingkat harta karun ini? Dan gambar yang dipantulkan oleh biji teratai tidak terpengaruh dari awal hingga akhir, sepenuhnya menunjukkan proses Gunung Iblis Surgawi diinjak-injak dan dihancurkan, dan itu juga membuat para dewa pengadilan ilahi Qingwu melihat kengerian Sui. Yah, apakah kamu tidak menakutimu? Pria berjubah perak itu mengangkat tangannya untuk menyingkirkan biji teratai dan bertanya sambil tersenyum. Para dewa pengadilan ilahi Qingwu saling memandang dengan cemas. Ketakutan bukanlah ketakutan, tetapi keterkejutan itu nyata. Berani menanyakan namamu yang terhormat, apakah karena kamu di sini untuk menangkap Sui itu? Seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan hormat, dengan sikap yang sangat rendah hati dan sopan. Salah, Sui dan aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan, kami tidak datang untuk menangkapnya. Pria berjubah perak itu menggelengkan kepalanya, adapun namaku, aku hanya seorang pejalan kaki. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Tetapi segera, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia berhenti dan berkata, ada yang salah. Pria tua itu tertegun sejenak, dan tanpa sadar berkata, menurutmu apa yang salah denganmu? Pria berjubah perak itu berbalik, melirik dewa kekuatan gaib Qingwu, dan menghela nafas, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi agar tidak terkontaminasi oleh sebab dan akibat ini, aku harus memintamu untuk mati. Setiap orang, bagaimana situasinya, orang ini akan membunuh. Mengapa? Dari awal hingga akhir, mereka tidak melakukan apa-apa. Pria berjubah perak itu tampaknya melihat melalui kebingungan di hati semua orang, dan dengan sabar menjelaskan, sebelumnya, saya menggunakan biji teratai waktu untuk melacak gambar-gambar masa lalu, yang setara dengan mengekspos beberapa perbuatan Sui. Anda melihatnya, untuk menghindari disalahpahami oleh Na Sui di masa depan, dan untuk mencegah saya terlibat dalam kekacauan ini, saya dianiaya. Setelah itu, dia memberi hormat panjang kepada para dewa pengadilan ilahi Qingwu, dan berkata dengan meminta maaf, sebagai kompensasi, saya akan membiarkan Anda pergi di jalan dengan bermartabat, dan mengumpulkan tulang untuk Anda, mendirikan sebuah monumen, dan membangun kuburan, untuk menebusnya. Penghiburan bagi rohmu di surga. Setiap orang, hanya karena mereka melihat foto-foto itu, pria berjubah perak itu gila untuk menghancurkannya.
Namun, pria berjubah perak itu sangat tulus, dan dia meminta maaf dan berkata bahwa dia akan mengumpulkan tubuh mereka dan mengubur mereka. Adegan itu penuh keanehan dan absurditas, membuat orang curiga bahwa orang ini adalah orang gila. Yang mulia, kami dari pengadilan ilahi King Wu. Jika Anda membunuh kami, apakah Anda tidak takut akan terlibat? Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi berkata, demi hal-hal besar dan kecil, mereka akan membunuh mereka, seperti. Jika Anda membunuh mereka, Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam oleh pengadilan Dewa King Wu. Pria berjubah perak itu memikirkannya dengan serius, dan berkata, aku membunuhmu, dan tidak ada yang tahu bahwa aku yang melakukannya, jadi bagaimana aku bisa terlibat? Sebaliknya, jika aku tidak membunuhmu, maka Su Yi mungkin akan menyimpulkan bahwa aku secara tidak sengaja membocorkan beberapa peristiwa hari ini, dan kedua kejahatan itu adalah yang lebih rendah dari dua kejahatan. Aku hanya bisa melakukannya dengan enggan, itu untuk kalian semua. Bagaimanapun, dia menghela nafas dengan rasa bersalah di wajahnya. Pria berjubah perak itu tampak sangat jujur, rendah hati, dan malu, kata-kata, sikap, dan perilakunya penuh dengan rasa malu. Tapi entah kenapa, semua orang di pengadilan ilahi King Wu ngeri. Apa orang gila? Menarik. Orang tua yang dipimpin olehnya bereaksi paling cepat dan membuat keputusan yang menentukan. Dia memutuskan untuk mengevakuasi tempat itu terlebih dahulu dan menghindari orang yang terlihat sopan tetapi sebenarnya sangat gila ini. Tetapi pria berjubah perak itu menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata dengan sedih, maaf, kamu tidak bisa pergi. Ledakan. Tiba-tiba, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Waktu dan ruang terdistorsi, dan pisau waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyapu penonton. Kemanapun dia pergi, dia memotong para dewa seperti memotong rumput. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2175. 8 Dewa Pengadilan Ilahi King Wu telah jatuh. Tidak ada darah, tidak ada luka, dan tubuh tetap utuh. Tapi vitalitas mereka semua telah menghilang. Pria berjubah perak itu menghela nafas dan berkata, dalam beberapa tahun, zaman mitos kegelapan akan datang, dan pada saat itu, para dewa akan menjadi seperti Master, dan mereka akan mati di setiap kesempatan. Jika kamu mati lebih awal, kamu dapat beristirahat dengan tenang beberapa saat sebelumnya dan terhindar dari penderitaan kegelapan dan gejolak. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan mengumpulkan tubuh para dewa satu persatu, membangun makam untuk mereka, dan mendirikan batu nisan. Di batu nisan itu tertulis sebuah kalimat. Aku mohon, jangan pernah membalas mereka. Jika lebih banyak orang yang tidak bersalah mati karena aku akan merasa lebih bersalah. Setelah menatap tulisan di batu nisan sejenak, pria berjubah perak itu mengusap rambutnya yang acak-acakan dan menunjukkan senyum tulus. Almarhum adalah yang terbesar, istirahatlah dengan tenang. Dia melambai ke kuburan, berbalik dan mengambil langkah, dan sosok itu menghilang dari udara. Di bawah langit, 9 kuburan lagi tiba-tiba muncul di reruntuhan Tianxiang Yaoshan. Adegan ini tampak sangat aneh, dan juga menimbulkan sensasi hebat di alam Changlan sesudahnya. Di langit berbintang yang luas, sebuah kapal harta karun sedang menyeberang. Di kapal harta karun, Su Yi telah berubah menjadi penampilan generasi ketiga Xiao Jian. Monyet kecil juga berubah menjadi burung gereja abu-abu. Hidup atau mati, mana yang kamu pilih? Su Yi duduk di sana dan bertanya dengan lembut. Di satu sisi, ada sosok yang dipenjara di sana, dan itu adalah Kai Lei, dewa perjalanan sehari-hari di pengadilan ilahi King Wu. Di luar desa Kaoshi, pria itu ditangkap hidup-hidup oleh monyet kecil. Mendengar kata-kata Su Yi, Kai Lei terdiam sejenak dan berkata, jika kamu ingin bertahan hidup, berapa harga yang harus kamu bayar? Su Yi melirik Kai Lei dengan setuju, ini adalah orang yang cerdas. Saya berencana untuk bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Su Yi berkata, menurutmu apa yang harus aku lakukan agar bisa masuk dengan lancar? Kai Lei tercengang, dan kemudian dengan ragu berkata, saya memberanikan diri untuk bertanya, kultivasi macam apa yang mulia? Tahap tengah penciptaan, kata Su Yi santai. Kai Lei mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, maafkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya, hampir tidak mungkin bagi dewa asing seperti yang mulia untuk bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Pengadilan ilahi King Wu adalah kekuatan iblis. Hampir semua sekte adalah pembudidaya iblis, dan ada juga pembudidaya manusia, tetapi jumlahnya hanya kurang dari 10%. Sebagai dewa umat manusia, jika Anda ingin memasuki pengadilan ilahi King Wu untuk berlatih, Anda tidak hanya perlu melalui berbagai tes, tetapi juga identitas dan asal Anda diperiksa. Kai Lei dapat melihat sekilas bahwa pemuda di Qingpao ini ditakdirkan untuk memiliki rencana lain untuk bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Orang seperti ini tidak berbeda dengan mata-mata, hanya saja identitas dan asalnya tidak ditakdirkan untuk lulus inspeksi dan peninjauan sekte. Dewa manusia, Su Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini, aku juga bisa menjadi dewa klan iblis. Saat dia berbicara, auranya diam-diam berubah, dan kilau abu-abu coklat gelap muncul di matanya. Dan saat ki dan darahnya beredar,
hantu naga lilin tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya. Naga lilin. Kai Lei menarik napas. Dia adalah dewa iblis, dan sekilas, dia dapat mengatakan bahwa ki dan darah di tubuh Su Yi sangat murni dan kuno. Perlu dicatat bahwa naga lilin adalah alien kuno yang kacau, terlihat seperti naga asli, memiliki satu tanduk, dan memiliki seluruh tubuh seperti tinta, dikenal sebagai salah satu roh bawaan yang paling menakutkan dalam daging. Selain itu, naga lilin memiliki kekuatan magis bawaan garis keturunan, seperti napas naga lilin, tirai malam yang sunyi, dan sebagainya. Tampaknya spesies asing yang kacau seperti itu hampir punah di dunia domain dewa, dan sudah lama tidak muncul lagi. Tapi selama garis keturunan naga lilin muncul, itu akan dikenali secara sekilas. Karena kekuatan garis keturunan semacam itu, yang dapat disebut sebagai garis keturunan teratas dunia, akan memiliki penindasan yang mengerikan pada biksu monster manapun, dan tidak ada yang bisa menyamarkannya sama sekali. Pada saat ini, Kai Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung dan berkata, apakah kamu dewa manusia, atau dewa garis keturunan naga lilin? Su Yi tersenyum dan berkata, bahkan kamu sulit dikenali, yang ini mudah ditangani. Ekspresi Kai Lei berubah untuk sementara waktu, dan berkata, jika Yang Mulia benar-benar dewa dari garis keturunan naga lilin, memang ada kesempatan untuk memasuki pengadilan ilahi Kingu saya untuk berlatih, tapi, identitas dan asal, begitu Anda ditemukan, Anda pasti akan mati. Su Yi berkata dengan nada datar, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Anda hanya perlu memberitahu saya cara bergabung dengan pengadilan ilahi Kingu. Kai Lei terdiam beberapa saat, dan kemudian dia bekerja sama untuk menjelaskan metode bergabung dengan pengadilan ilahi Kingu satu persatu. Dia tidak berani menyembunyikannya, karena Su Yi mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi sampai dia berhasil memasuki pengadilan ilahi Kingu. Nyawa Su Yi ada di tangan Su Yi, jadi dia mau tidak mau bekerja sama dengan jujur. Pengadilan ilahi Kingu adalah salah satu raksasa teratas di Nanhuo Shensu, dan ada kehadiran tingkat dewa di sekte tersebut. Untuk merekrut murid, Anda hanya perlu lulus tes. Namun, ketika harus merekrut dewa asing, penyaringan dan pengujiannya sangat keras. Salah satunya adalah mewaspadai sekte yang bercampur dengan mata-mata dan mencuri warisan sekte tersebut. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa setiap dewa yang direkrut setia dan dapat diandalkan dan tidak akan mudah dikhianati. Bagaimanapun, dewa berbeda dari keturunan, jika mereka dibiarkan di dunia, dewa manapun dapat memulai sekte. Bahkan di antara raksasa papan atas seperti pengadilan ilahi Kingu, status para dewa juga sangat tinggi, dan mereka dapat dianggap sebagai andalan. Selama dia berhasil bergabung dengan pengadilan ilahi Kingu, dia akan langsung mengambil posisi penting. Misalnya, dewa penjelajah sehari seperti Kai Lei adalah tugas Kingu Sentim untuk memeriksa wilayahnya sendiri. Karena itu, ketika merekrut dewa, aturan dan ketentuan pengadilan dewa Kingu jauh lebih ketat daripada merekrut murid. Kai Lei mengatakan ketiga metode yang dia tahu, dan ada sekitar 3. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam ujian dan penyaringan pengadilan ilahi Kingu. Ujian semacam ini akan diadakan setiap 10 tahun. Yang kedua adalah direkomendasikan oleh seorang pria besar di pengadilan ilahi Kingu, tetapi juga perlu menjalani banyak tes, jika kondisinya tidak terpenuhi, itu akan ditolak. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam festival musim semi dan musim gugur di Nanhuo Shensu. Ini adalah semacam acara besar yang disiapkan khusus oleh para dewa, dan asal-usulnya tidak dapat dipelajari lagi, diadakan setahun sekali dan terletak di kota kuno musim semi dan musim gugur. Para dewa yang berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur, tidak peduli dari mana mereka berasal, tidak peduli apa latar belakang mereka, selama mereka tampil baik di konferensi Tao musim semi dan musim gugur, mereka akan memiliki kesempatan untuk disukai oleh para raksasa top itu, dan mengambil inisiatif untuk merekrut. Tentu saja, bahkan jika Anda direkrut dan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan raksasa teratas, Anda masih akan melalui banyak pertanyaan dan ulasan. Setelah sedikit berpikir, Su Yi memutuskan untuk memilih metode ketiga. Karena konferensi Tao musim semi dan musim gugur akan diadakan setahun sekali, dan konferensi Tao musim semi dan musim gugur berikutnya akan diadakan dalam 3 bulan. Pada saat itu, banyak raksasa top di Nanhuo Shensu akan mengirim tokoh besar untuk menonton upacara, untuk menggali dan merekrut beberapa dewa kuat dari Dao Hui musim semi dan musim gugur. Pengadilan Dewa Kingu secara alami akan berpartisipasi. Bagi Su Yi, cara ini juga paling mudah dan bebas masalah. Saya mengambil kebebasan untuk bertanya, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan ketika Anda bergabung dengan pengadilan ilahi Kingu saya? Kai Lei bertanya dengan hati-hati. Tentu saja itu untuk kultivasi. Su Yi menjawab tanpa ragu-ragu. Kai Lei, praktek sial. Rencana yang disengaja untuk bergabung dengan pengadilan ilahi Kingu, bahkan dengan mengorbankan menangkap dewa yang melakukan perjalanan sehari seperti saya di pengadilan ilahi Kingu, ini jelas sebuah rencana. Hanya saja Kai Lei tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa bekerja sama dengan patuh. Tiba-tiba, Su Yi bertanya,
apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan medan perang tak berujung? Disinilah dia paling bingung. Pada awalnya, dalam perjalanan untuk menarik bintang, dia, Luo Qingdi dan Luo Xuanji dicegat oleh banyak musuh besar. Musuh seperti Buddha lampu terbakar, orang tua Senji, Dewa Surgawi yang sunyi, Dewa Yunhe, Wen Renqin, Del, seharusnya ditahan oleh mantan teman Li Fuyu di medan perang tanpa akhir, tidak dapat pergi. Namun sayangnya, musuh besar ini muncul pada saat itu, dan mereka menggunakan dewa. Selain itu, ada juga beberapa karakter menakutkan yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir. Seperti Dai, Gu Huaxian, Lao Huozi, Jiao Mu dan sebagainya. Semua ini membuat Sui menyadari bahwa semacam perubahan drastis pasti telah terjadi di medan perang tanpa akhir. Dan, pergolakan semacam ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Karena ketika dia berada di medan perang dunia abadi, teman-teman lama dari kehidupan Li Fuyu sebelumnya muncul di kedalaman malapetaka ketika dia membuktikan peringkat Tao Taixuan, dan mencegat musuh besar seperti Buddha lampu pembakaran. Pada saat itu, medan perang tanpa akhir jelas tidak mengalami perubahan dramatis. Medan perang tanpa akhir. Kai Lei berpikir sejenak dan berkata, sekitar 3 tahun yang lalu, ada desas-desus yang menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan kegemparan. Desas-desus ini terkait dengan medan perang tanpa akhir. Sui berkata, mari kita dengarkan. Dikatakan bahwa ada keberadaan menakutkan misterius yang menggunakan kekuatan gaib tertinggi untuk sepenuhnya menutup pintu masuk ke medan perang tak berujung, dan orang luar tidak bisa lagi memasukinya. Kai Lei berkata dengan cepat, namun, tidak ada yang tahu kebenaran atau kepalsuan rumor ini. Yang mulia juga harus tahu bahwa medan perang tanpa akhir adalah tempat yang tabu dan menakutkan, bahkan jika dewa-dewa memasukinya, ada bahaya kematian. Adapun dewa-dewa biasa, saya tidak berani pergi ke sana sama sekali. Pintu masuknya disegel. Sui mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Kekuatan aturan medan perang tak berujung sudah cukup untuk mengancam kehidupan dewa-dewa, siapa yang bisa menyegel pintu masuknya? Kecuali, orang yang melakukan tembakan telah melampaui lingkup master tingkat dewa. Memikirkan hal ini, penampilan dia muncul di benak Sui. Apakah itu dia? Pada akhirnya, Sui menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Lihat sendiri nanti, dan Anda akan tahu jawabannya. Selanjutnya, Sui menanyakan beberapa hal lagi. Sangat disayangkan bahwa meskipun Kai Lei adalah dewa iblis di pengadilan ilahi Qingwu, dia hanya dewa yang lebih rendah dengan pengetahuan yang terbatas. Banyak jawaban yang membuat Sui tidak puas. Namun, melalui mulut Kai Lei, Sui memiliki pemahaman awal tentang situasi di Nanhuo Shensu. Banyak tempat memang benar-benar berbeda dari apa yang diingat oleh Li Fuyu dan Yi Daoxuan. Pertanyaan terakhir, apakah Hua Hongzhen masih hidup? Kata Sui, Hua Hongzhen, salah satu leluhur tingkat dewa dari pengadilan ilahi Qingwu, yang dikenal sebagai leluhur setan Hongzhen. Orang ini juga merupakan salah satu musuh Yi Daoxuan yang paling dibenci selama hidupnya. Ya, bukan musuh, tapi musuh. Karena di dalam hati Yi Daoxuan, Hua Hongzhen sama sekali tidak layak menjadi musuhnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2176. Sebelum Yi Daoxuan masih hidup, dia sudah menikah dan memiliki anak, pendamping Tao bernama Yu Xinyao, yang juga berasal dari pengadilan Dewa Qingwu. Dan Hua Hongzhen adalah saudara junior Yu Xinyao. Ketika Yi Daoxuan mengenal Hua Hongzhen, pihak lain hanyalah dewa keberuntungan tingkat tinggi. Istrinya, Yu Xinyao, sangat memperhatikan Hua Hongzhen. Menurut Yu Xinyao, Hua Hongzhen telah dibimbing oleh kakak perempuannya sejak dia memasuki pengadilan ilahi Qingwu untuk berlatih. Di jalan berikutnya, sebagai kakak perempuan dari keluarga yang sama, Yu Xinyao menunjuk dan membantu Hua Hongzhen berkali-kali. Hua Hongzhen memenuhi harapannya, naik selangkah demi selangkah di pengadilan ilahi Qingwu, kultivasinya menjadi lebih kuat, dan statusnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Sampai Yu Xinyao meninggalkan pengadilan ilahi Qingwu dan menjadi pendamping Tao dengan Yi Daoxuan, Hua Hongzhen sudah menjadi penatua yang kuat dari pengadilan ilahi Qingwu, dan kultivasinya hanya satu langkah lagi untuk dapat membuktikan ranah Master Taoisme. Dapat dikatakan bahwa Yu Xinyao tumbuh bersama Hua Hongzhen, saudara laki-laki junior. Di luar keadaan pikiran mencintai Wu dan Wu, Yi Daoxuan juga mempercayai dan menjaga Hua Hongzhen. Ketika saya mengetahui bahwa Taoisme Hua Hong yang sebenarnya telah menemui hambatan dan tidak dapat membuktikan ranah Taoisme, Yi Daoxuan dan istrinya Yu Xinyao bertindak bersama-sama dan menerobos masuk ke area terlarang yang menakutkan, buah Dao bawaan, diberikan kepada Hua Hongzhen. Hua Hongzhen juga mengandalkan, buah Dao bawaan, ini untuk membuktikan Dao dalam satu gerakan dan menjadi dewa keabadian. Kemudian, Yi Daoxuan dikejar oleh musuh-musuh besar surga dan dipaksa untuk membawa istrinya Yu Xinyao ke ujung dunia. Juga selama tahun-tahun ketika mereka melarikan diri dari pengejaran, Yi Daoxuan dan istrinya menerima surat bantuan dari Hua Hongzhen. Pada saat itu, Hua Hongzhen mengatakan bahwa karena dia berteman dengan Yi Daoxuan dan istrinya, pengadilan ilahi Qingwu mengalami serangan bersama dari banyak raksasa papan atas, dan itu dipertaruhkan.
Hua Hongzhen sendiri bahkan lebih terancam dan hampir tidak bisa bertahan. Mengetahui berita ini, Yi Daoxuan dan istrinya tidak mencurigainya, dan bergegas ke pengadilan ilahi Qingwu untuk menyelamatkannya sesegera mungkin. Tidak pernah berpikir, tapi itu jatuh ke pembunuhan yang direncanakan dengan baik. Pada saat itulah Yi Daoxuan dan istrinya menyadari bahwa Hua Hongzhen, yang paling mereka percayai, telah mengkhianati mereka. Apa yang disebut permohonan bantuan semuanya salah niat Hua Hong yang sebenarnya adalah untuk memikat pasangan itu ke pengadilan ilahi Qingwu. Pada saat itu, musuh besar Yi Daoxuan telah disergap di dalam dan di luar pengadilan ilahi Qingwu. Sebuah pembunuhan perampokan dipentaskan. Untuk membantu Yi Daoxuan melarikan diri, pada saat terakhir, Yu Xinyao tidak ragu untuk menghancurkan diri sendiri dan mengorbankan hidupnya untuk Yi Daoxuan dengan mengorbankan nyawanya. Meskipun, pada akhirnya, Yi Daoxuan selamat dari pembantaian itu. Tapi masalah ini telah menjadi penyakit jantung dalam hidupnya. Yi Daoxuan tidak bisa melupakan ekspresi sedih dan marah di wajah istrinya ketika dia mengetahui bahwa Hua Hongzhen, murid junior yang pernah dia anggap sebagai keluarganya, telah mengkhianatinya. Tidak dapat melupakan, sebelum kematiannya, istrinya tegas dan gila ketika dia mati-matian bertarung dengan musuh-musuh besar itu. Bahkan lebih tak termaafkan, apa yang dilakukan Hua Hongzhen, seorang pengkhianat. Kasihan, sampai Yi Daoxuan meninggal, dia tidak menemukan kesempatan untuk membalaskan dendam istrinya. Kejadian ini juga menjadi kengganan terbesar dalam hidupnya. Sekarang, ingatan, pengalaman, dan emosi ini telah lama terintegrasi ke dalam Su Yi. Ketika melihat kembali peristiwa masa lalu ini, Su Yi tidak bisa menahan perasaan tertekan dan marah. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi suasana hatinya, kebencian yang tak terlupakan ini membuat Su Yi tak tertahankan. Kebencian membunuh istrinya, kebencian pengkhianatan, jika Anda tidak membalasnya, bagaimana Anda bisa menjadi manusia? Oleh karena itu, ketika dia pertama kali melihat Kai Lei, Dewa Pengadilan Ilahi Qingwu, Su Yi telah membuat keputusan, ketika dia pergi ke Nanhuo Shenzhou, dia harus mengakhiri perseteruan darah ini. Leluhur Hongzhen tentu saja masih hidup. Kai Lei melirik Su Yi dengan sedikit aneh, di tanah benua Dewa Api Selatan, siapa yang tidak tahu bahwa leluhur Hongzhen masih hidup? Hidup, Su Yi berbisik, senang hidup. Singkatnya, Kai Lei merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang Mulia ingin bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu, apakah itu karena Anda ingin menentang leluhur Hongzhen? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, benar. Tidak, saya ingin merusak reputasinya dan menebus apa yang telah dia lakukan ketika mencoba untuk bertahan hidup. Kai Lei, orang ini gila. Kalau tidak, beraninya kamu memukul kepala leluhur Hongzhen. Belum lagi di Nanhuo Shenzhou, hanya dengan melihat seluruh dunia Divine Realm, berapa banyak orang yang bisa menjadi musuh leluhur Hongzhen. Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, mengangkat tangannya untuk menekan Kai Lei, dan memasukkannya ke dalam tungku perbaikan langit. Tuan, apakah Anda benar-benar pergi ke pengadilan ilahi Qingwu untuk membalas dendam? Monyet kecil yang berubah menjadi burung pipit kecil mau tak mau bertanya. Pembalasan adalah masalah waktu, bukankah menurutmu pengadilan ilahi Qingwu memang tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi? Su Yi berkata dengan santai. Monyet kecil itu berpikir sejenak dan kemudian mengerti. Luka pemiliknya masih ada, dan kultivasinya hanya pulih kurang dari 10%. Yang harus dia lakukan saat ini adalah bertindak rendah hati dan tidak aktif. Dan pengadilan Dewa Qingwu juga merupakan kekuatan raksasa teratas, dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memuaskan kultivasi para dewa. Selain itu, jika Master memiliki kesempatan untuk menyusup ke pengadilan ilahi Qingwu, ia juga dapat menggunakan kekuatan pengadilan ilahi Qingwu untuk melakukan sesuatu. Apakah itu untuk menanyakan tentang berita dunia domain dewa, atau untuk melakukan hal-hal lain, itu akan sangat nyaman. Bahkan jika Anda mengesampingkan semua ini, selama Anda memahami situasi pengadilan ilahi Qingwu, akan sangat berguna untuk membalas dendam untuk Nanhuo Hongzhen. Ketika kami tiba di Nanhuo Shenzhou, kita akan bertindak secara terpisah. Su Yi berpikir, kamu berangkat ke laut tanpa batas untuk membantuku menemukan beberapa hal. Yang paling penting adalah melihat apakah orang-orang tua dalam daftar ini masih hidup. Dengan mengatakan itu, Su Yi mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada monyet kecil itu. Dalam slip giok, ada daftar 7 nama secara total. Monyet kecil mengambil slip batu giok dan berkata, Tuan, apakah Anda memiliki musuh di laut tak terbatas di kehidupan Anda sebelumnya? Su Yi menggosok alisnya dan berkata, itu tidak bisa disebut musuh, itu hanya beberapa bajingan durhaka. Sebelum Yi Daoxuan masih hidup, dia adalah penguasa laut tanpa batas dari domain dewa. Dikenal sebagai, Iblis Pedang No. 1 Laut Tanpa Batas. Pada awalnya, dia dihormati di Pulau Qixia, di Laut Tanpa Batas, dan dia juga disebut pemilik Pulau Qixia. Pada tahun-tahun mengolah Laut Tanpa Batas, Yi Daoxuan sekali dan 7 orang moralitas dan kebenaran lainnya membentuk anggrek emas, dan mereka hidup dan mati bersama. Masing-masing dari mereka adalah pemimpin tertinggi dari satu kekuatan, jadi mereka disebut 8 Raja Iblis Agung dari Laut Tanpa Batas.
Pada saat ini, nama-nama yang tercantum dalam daftar yang diminta Suyi untuk ditanyakan kepada monyet kecil adalah 7 Demon Venerables yang telah membentuk anggrek emas dengan Yi Daoxuan. Alasannya sangat sederhana. Di antara 7 sahabat Yi Daoxuan, seseorang menikam Yi Daoxuan dari belakang, hampir membunuh Yi Daoxuan. Bahkan jika dia akhirnya selamat, Yi Daoxuan menderita cedera Dao yang serius. Pada tahun-tahun berikutnya, alasan mengapa Yi Daoxuan meninggal di tangan para rival hebat itu terkait dengan cedera Dao yang dideritanya di awal. Suyi tidak bisa mengabaikan masalah ini. Dalam analisis terakhir, kehidupan Yi Daoxuan terlalu bergelombang dan menyedihkan, dan dia menderita terlalu banyak kesulitan. Seperti yang Hebo katakan, dia belum pernah melihat seseorang yang pahit seperti Yi Daoxuan. Beberapa keluhan, Yi Daoxuan sudah melepaskannya sebelum kematiannya. Tetapi beberapa keluhan membuat Yi Daoxuan merenung ketika dia sekarat. Misalnya, perseteruan darah antara Hua Hongzhen. Misalnya, kebencian yang ditikam dari belakang oleh teman-teman terbaik di Laut Tanpa Batas. Apakah itu karakter Yi Daoxuan? Tidak. Poin ini, Suyi sangat jelas, karena Yi Daoxuan telah menjadi sasaran musuh besar seperti Dai dan Lao Tuozi. Pada saat itu, siapa saja yang memiliki hubungan dengan Yi Daoxuan, yang tidak khawatir terlibat dan membalas dendam. Hua Hong benar sekali. Hal yang sama berlaku untuk teman-teman Laut Tanpa Batas yang mengikat anggrek emas. Sekarang, untuk Suyi, perseteruan darah ini tidak hanya harus diakhiri, tetapi di masa depan, mereka juga akan menghancurkan musuh besar seperti Dai dan Lao Tuozi. Hanya dengan cara ini dia dapat benar-benar memotong blok di hatinya dan memotong semua keluhan dan keluhan di kehidupan sebelumnya. Hanya dengan begitu Suyi dapat memahami pikirannya dan bebas dari karma kehidupan sebelumnya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, aku baru saja tiba di alam para dewa, dan aku akan memotong dendam dan pertumpahan darahku satu persatu di masa depan. Suyi diam-diam berkata, benar-benar tidak bisa terburu-buru. Sekarang, dia harus tertidur dengan sikap rendah hati untuk sementara waktu. Kalau tidak, begitu jejaknya terungkap, apalagi balas dendam, saya takut saya akan jatuh ke dalam situasi yang sama dengan Yi Daoxuan sebelum kematiannya. Jatuh ke pelarian tanpa akhir, dan terus-menerus diburu oleh musuh-musuh surga. Bukan ini yang Suyi harapkan. Menurut spekulasi Hebo, zaman mitologi kegelapan akan datang setidaknya 30 tahun kemudian. Bagaimanapun, dalam 30 tahun ini, kamu harus memiliki kekuatan untuk melawan semua musuh di domain dewa. Pada saat ini, Suyi memikirkan banyak hal. Saya ingat Akai dan penembak wanita Lin Jinghong yang telah datang ke domain dewa bertahun-tahun yang lalu. Memikirkan teman-teman Li Fuyu yang terjebak di medan perang tanpa akhir. Saya juga ingat Sining. Omong-omong, memang ada terlalu banyak keterikatan antara dia dan dunia domain dewa. Generasi kelima, Li Fuyu, dan generasi keempat, Yi Daoxuan, semuanya pernah menjelajahi dunia domain dewa. Bahkan dalam kehidupan ini, dia telah bertarung melawan banyak musuh besar di dunia domain dewa. Belum lagi 30 tahun dari sekarang, akan ada era mitologi gelap yang cukup untuk menumbangkan dunia para dewa. Pada saat itu, ruang dan waktu akan kacau, tatanan dunia akan benar-benar kacau, dan semua tokoh mitos masa lalu dan masa depan akan lahir satu demi satu di dunia ini. Di antara mereka adalah generasi ketiga Xiao Jian yang tertidur di jalan para dewa kuno. Namun, Suyi tidak khawatir sama sekali. Karena, dia dalam kehidupan ini berbeda dari banyak kehidupan sebelumnya. Apa kebencian, kekacauan, masalah, kemalangan, bencana. Di mata Suyi, mereka tidak lebih dari batu sandungan di jalan. Jika Anda menghalangi jalan Anda sendiri, Anda bisa memotongnya dengan satu pedang. Suyi, yang sedang merenung, tiba-tiba memiliki pertanda di hatinya, dan tanpa sadar melihat ke kejauhan. Pada saat ini, mereka sedang menuju jalan bintang di Nanhuo Shensu. Sepanjang jalan, mereka sering melihat kapal harta karun dan biksu datang dan pergi, yang cukup ramai. Tapi sekarang, seorang pria berjubah perak sendirian, berjalan ke dalam kehampaan, mendekati kapal harta karun mereka. Pria berjubah perak ini memiliki rambut yang tidak terawat, dan dia ceroboh, memancarkan temperamen yang tidak terkendali. Orang ini terlihat muda, tetapi ada perubahan kehidupan kuno di tubuhnya, yang membuatnya berbeda. Ketika Suyi melihat ke atas, pria berjubah perak itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Jangan gugup, nama saya Aikun, seorang pejalan kaki. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.